Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman dan Pak Ardi. Kami dari kelompok 13 mata kuliah manajemen kota akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang perubahan konflik manajemen. Baik. Perkenalkan anggota kami ada 3, yaitu saya sendiri, Prasetyo Harjo. Yang kedua adalah Ramdan, NRP 90, dan yang ketiga Muhammad Qoyim, NRP 102. Baik, itu outlet pembahasan sendiri ada 7. Yang pertama adalah definisi konflik dan manajemen konflik. Yang kedua, jenis dan sumber konflik. Yang ketiga, penyebab dan tipe konflik. Yang keempat, tahapan konflik. Yang kelima, analisis konflik. Yang keenam, strategi penanganan konflik. Dan yang ketujuh adalah studi kasus. Baik, yang pertama adalah definisi dan manajemen konflik. Baik, menurut para ahli, KBBI konflik adalah percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Menurut Gibson tahun 1997, konflik adalah hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik karena masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja satu sama lain. Dan menurut Pickering tahun 2001, konflik merupakan keadaan perilaku yang bertentangan. Selanjutnya ini adalah definisi manajemen konflik. Menurut Howard Ross tahun 1993, manajemen konflik sebagai langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang memungkinkan atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Dan yang kedua, menurut Pineri tahun 1990, manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang sifatnya iteratif, di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus, mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang ideal dan representatif. Selanjutnya, jenis dan sumber konflik. Konflik yang terjadi, yang pertama adalah ada 3 jenis, yaitu konflik of planning, konflik of planning, dan konflik through planning. Yang pertama adalah konflik of planning, yaitu konflik yang yang terjadi berkaitan dengan metode atau prosedur dan justifikasi yang digunakan dalam perencanaan. Yang kedua adalah konflik in planning, yaitu konflik sumber daya yang diketahui dan diharapkan diantisipasi muncul dalam kegiatan proses perencanaan. Yang ketiga adalah konflik through planning, yaitu konflik yang terjadi disebabkan oleh aktivitas perencanaan itu sendiri. Selanjutnya ini adalah perencanaan dan konflik. Yang pertama adalah social reform, yaitu negara atau pemerintah sebagai pelaku utama yang dianggap memenuhi kebutuhan termasuk pelaku lain secara efektif dan efisiensi. Seluruh proses perencanaan dilakukan berdasarkan analisis ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah social learning, yaitu hubungan antar pemerintah dan masyarakat dianggap setara dalam pertukaran informasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah policy analysis, yaitu pemerintah masih sebagai pelaku utama namun pengambil keputusan yang akan diambil berdasarkan kebutuhan dan kemauan pelaku lainnya. Yang ketiga adalah social mobilization, yaitu kegiatan politis yang mencoba merubah kondisi status quo atau pemerintah yang punya kewenangan dengan mendasarkan pada gerakan masyarakat tanpa melihat tujuan dan sasaran, melainkan kritik sosial terhadap kondisi saat ini. Selanjutnya ini adalah hubungan antara model perencanaan dan konflik. Bisa kita lihat untuk sebelah kiri ini ada pemenuhan kepentingan, yaitu ada 2 tingkat, rendah dan tinggi, dan bawah ini ada konflik yaitu tingkat rendah dan tinggi. Bisa kita ketahui bahwa untuk konflik dengan pemenuhan kepentingan tertinggi yaitu pada social mobilization, yang terendah adalah konflik rendah dengan pemenuhan kepentingan rendah yaitu policy analysis. Baik, selanjutnya adalah outline yang ketiga yaitu penyebab dan tipe konflik perkotaan. Penyebab dan tipe konflik perkotaan ada 8, yaitu kerusuhan, keamanan, agama, etnis, sumber daya, kepemudaan,
pemisahan, dan lingkungan. Baik, yang pertama adalah kerusuhan. Kerusuhan atau huru-hara terjadi kala sekelompok orang berkumpul bersama melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Ini adalah contohnya, itu adalah bentrok supporter sepak bola Persija Nejek dengan Persebaya Bonek terjadi di Kota Bandul. Terjadi pada tahun 2019 bulan Juni. Selanjutnya adalah keamanan. Keamanan ini selalu menjadi garda terdepan dalam perkembangan kota karena kepentingan ekonomi yang cenderung meningkat sehingga menjadikan sasaran utama untuk konflik peperangan dan perjuangan politik. Ini adalah konflik keamanan pada pulau di Kalimantan, yaitu pulau. Selanjutnya adalah agama. Konflik antar umat beragama muncul sejak dulu. Konflik agama ini terjadi karena perbedaan konsep yang dijalankan oleh pemeluk agama itu sendiri. Munculnya ini biasanya dari penilaian satu kelompok dengan kelompok lain, menjadi pemicu antar umat beragama. Contohnya adalah serangan bom di 3 gereja Surabaya terjadi tahun 2018 bulan Mei. Selanjutnya adalah etnis. Konflik etnis ini adalah konflik yang terkait dengan permasalahan-permasalahan mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teritorial di antara dua kelompok etnis atau lebih. Nah, etnik atau suku bangsa biasanya memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu sama lain dengan lainnya. Contohnya adalah konflik etnis Sampit, yaitu etnis Madura antara suku Dayak dan suku Madura. Terjadi tahun 2001 bulan Februari. Selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya ini adalah objek hak di mana terjadinya konflik apabila ada praktek penghilangan pengakuan hak masyarakat adat dan lokal terhadap tanah dan kekayaan alam yang menyertainya. Yaitu terjadi, contohnya adalah konflik sumber daya alam, persoalan tanah perkebunan sawit di Riau tahun 2021 pada bulan Januari. Selanjutnya adalah kepemudaan, yaitu konflik kepemudaan atau kita sebut dengan kenakalan remaja adalah istilah asing yang berarti kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini adalah suatu perbuatan yang melanggar norma aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja. Terjadi di Surabaya, tawuran gangster pada tahun 2022. Soalnya adalah pemisah, yaitu segresi dapat berarti pemisah atau pengasingan kelompok ras, kelas, atau suku dengan secara paksa atau sukarela di daerah tertentu yang terkendala dengan sikap diskriminatif seperti hambatan untuk hubungan sosial atau fasilitas yang dipisah. Contoh segresi dalam konteks ini yaitu adalah pemisahan fasilitas kamar mandi umum dan fasilitas publik lain antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah lingkungan, yaitu sengketa atau ketidakcocokan yang timbul karena adanya masalah lingkungan yang sering dengan pesatnya pembangunan yang menyebabkan penyemaran tata guna tanah, keamanan, dan kenyamanan bersumber dari persaingan sumber daya, perbedaan nilai relatif dari sumber daya, dan pengetahuan yang tidak memadai tentang biaya, manfaat, dan risiko. Contohnya adalah konflik lingkungan di Bukit Mangunharjo, Tembalang, yaitu antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan. Oke, selanjutnya ada tahapan konflik. Oke, next. Oke, di sini terdapat 4 tahapan dalam konflik ini. Yang pertama ada prakonflik, yang di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak sehingga timbul konflik. Nah, selanjutnya ada konfrontasi, di mana pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka, di mana satu pihak merasa ada masalah dan mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi perlawanan atau perilaku konfrontatif lainnya. Yang ketiga yaitu tahap krisis, di mana tahap krisis merupakan puncak konflik, di mana terjadi ketegangan dan atau kekerasan yang paling hebat. Nah, yang terakhir selanjutnya adalah pasca konflik. Di dalam situasi ini, kendali dengan mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dengan hubungan lebih mengarah ke normal antara kedua pihak yang berkonflik. Oke, mungkin bisa di next selanjutnya. Oke, kita akan membahas mengenai analisis konflik. Nah, analisis konflik merupakan suatu alat yang digunakan untuk menelaah, menemukan, dan memformulasikan kondisi masyarakat secara komprehensif. Oke, next. Nah, apa
apa sih manfaat dari analisis konflik itu tadi? Ya, di sini terdapat 6 poin manfaat dari analisis konflik. Yang pertama ada menggali isu-isu strategis konflik. Yang kedua, mengenal akar permasalahan. Yang ketiga, mengenal sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun perdamaian. Yang keempat, menetapkan prioritas isu yang ditangani. Yang kelima, mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi konflik. Dan yang terakhir, ada mengenali dampak yang terjadi akibat konflik itu sendiri. Oke, next. Nah, di sini terdapat 4 tujuan dari analisis konflik. Yang pertama ada mengidentifikasi hubungan antara individu atau kelompok yang terlibat. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan pemecah perdamaian. Yang ketiga, mengidentifikasi kondisi sosial yang menyebabkan kesenjangan di antara kelompok yang terlibat. Dan yang keempat, merumuskan strategi penanganan dan pencegahan konflik secara tepat. Oke, next. Nah, hasil apa yang akan diharapkan dari analisis konflik itu sendiri? Yang pertama ada profil atau gambaran umum kekuatan antar hubungan kelompok yang terlibat. Yang kedua, inventarisasi faktor pendorong dan pemecah perdamaian dalam masyarakat. Yang ketiga, gambaran kondisi sosial menyebabkan kesenjangan di antara kelompok. Yang keempat, strategi penanganan dan pencegahan konflik secara terpadu. Oke. Nah, apa sih kendala analisis konflik itu? Yang pertama, ada perbedaan latar belakang budaya, yang kedua ada kendala bahasa, yang ketiga ada kendala waktu, ruang, dan keahlian, dan sumber daya lain, yang keempat keterbatasan kualitas sumber informasi yang dapat diakses, yang kelima konflik yang semakin meningkat. Oke, next. Nah, di sini terdapat 4 proses analisis konflik. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan, yang kedua ada sosialisasi, yang keempat ada keterlibatan masyarakat, yang ketiga ada kajian awal konflik, yang keempat ada keterlibatan masyarakat. Oke, next. Nah, teknik pohon masalah. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihan sendiri yaitu menggali informasi sampai dalam dan mengetahui penyebabnya. Namun kekurangannya adanya overlap informasi itu sendiri. Oke, next. Nah, langkah-langkah analisis pohon masalah ini bagi 4 tahap. Yang pertama adalah melakukan kajian mendalam terhadap isu yang paling mendasar. 2, menentukan jenis masalah utama dalam menentukan isu prioritasnya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan lanjutan hingga dirasa informasi sudah cukup. Dan yang keempat, identifikasi hasil akhir dari setiap pertanyaan dan merangkumnya. Nah, di sini kita membahas strategi pengelolaan konflik. Nah, menurut Ross tahun 1993, strategi penanganan konflik menjadi 3 poin. Pertama, self-help, third party discussion making, dan joint problem solving. Oke, next. Oke, yang pertama ada self-help. Di sini ada exit, avoidance, non-compliance, tindakan unilateral. Yang pertama, exit, tindakan sekelompok orang yang merasa sebagian pihak lemah, lalu untuk membentuk sistem masyarakat yang lebih sederhana agar bisa menyusun kekuatan untuk melakukan perlawanan. Nah, untuk yang avoidance ini, tindakan yang tidak mengangkat isu jika berhadapan dengan lawan yang kuat, atau dengan kelompok masyarakat yang memperlihatkan sikap bertentangan. Untuk yang non-complaint, di mana salah satu pihak menolak untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan oleh pihak lain. Nah, untuk tindakan unilateral, ini tindakan sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mengambil langkah lebih jauh atas sesuatu yang dipandang sebagai kepentingannya. Yang kedua ini ada third party discussion making, yang di mana third party discussion ini makin banyak memperhatikan tentang adjudikasi sebagai bagian dari proses legal. Untuk yang kedua, pada TPDM, pihak-pihak yang bertikai membawa perselisihannya ke pihak ketiga yang akan menetapkan keputusan yang mengikat atau peradilan atau jalur hukum. Joint problem solving, yang dimana di sini terdapat 5 poin. Identifikasi kepentingan, yang dimana menerjemahkan kepentingan agar bisa dimengerti dan dipahami oleh semua pihak. Yang kedua ada komunikasi efektif, yang dimana komunikasi yang padat dan efisien tentunya. Yang ketiga pembobotan kepentingan, di mana di sini mencari solusi yang terintegrasi satu sama lain. Yang keempat
ada bantuan pihak ketiga yang dimana hanya membantu dalam berkomunikasi, namun keputusan dikembalikan ke pihak yang berkonflik. Untuk yang kelima, ada kepercayaan, di mana saling memegang kepercayaan bahwa setiap pihak akan memelihara kesepakatan. Untuk strategi penanganan konflik menurut Visser tahun 2000, di sini juga terdapat 5 poin. Yang pertama ada confidence building, di mana meningkatkan kepercayaan atau keyakinan yang timbul balik antara pihak yang berselisih. Ada meditasi, di mana proses penyelesaian konflik dengan pihak ketiga yang memungkinkan pihak yang berselisih sepakat dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada facilitating dialog, yang dimana mengaktifkan komunikasi langsung antara pihak yang berselisih. Yang keempat ada negosiasi, melakukan diskusi dari pihak yang berseteru untuk mencari penyelesaian melalui tahap muka langsung. Yang terakhir ada arbitration, di mana aksi oleh pihak ketiga dengan otoritas memutuskan dan memaksakan penyelesaian perselisihan. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus materi kali ini. Next. Nah, di sini kelompok kami mengambil studi kasus penerapan manajemen konflik dalam penyelesaian sengketa lahan antara petani dengan korporasi properti di Kabupaten Karawang. Nah, untuk studi kasus kali ini sudah dijelaskan oleh teman kami sebelumnya, bahwa studi kasus kali ini bersangkutan pada konflik lingkungan. Nah, pendahuluan. Di sini Marx 1867 memiliki pandangan bahwa konflik sosial merupakan perihal pertentangan kelas. Konflik antara petani Kabupaten Karawang dan PT Agung Podomoro Land atau APL ini membuktikan fenomena adanya pertentangan di antara pihak yang memiliki kepentingan perekonomian. Meskipun Pengadilan Negeri Karawang telah menetapkan PT APL dalam sengketa lahan dengan petani, bahkan sampai tingkat kasasi, para petani masih belum dapat menerima keputusan tersebut. Nah, kerugian materi hingga jatuhnya korban jiwa menjadi resiko yang harus dialami masyarakat ketika mengalami konflik manajemen konflik. Nah, manajemen konflik di sini menjadi harapan masyarakat agar proses penyelesaian konflik dapat menciptakan masyarakat yang harmonis ke depannya. Nah, di sini ada pemicu dari konflik studi kasus kali ini. Untuk yang pertama, di sini terdapat seperti time series gitu ya, timeline gitu. Yang pertama ada PT SAMP melakukan tindakan diskriminalisasi terhadap para petani dengan tuduhan menyerobot tanah. Nah, lalu untuk yang kedua, Ratna Ningrum yang dituduh melakukan pemalsuan salinan surat C-Desa. Nah, Ratna sendiri di sini sebagai kepala desa yang ada di wilayah tersebut. Nah, untuk yang ketiga, pengadilan tetap memvonis Ratna Ningrum bersalah dalam kurungan 6 bulan penjara dengan bukti yang kurang jelas. Untuk yang nomor 4, kekerasan pun menimpa para petani, seperti menyewa dengan para preman untuk menindas para petani itu. Nah, untuk yang kelima, penguasaan fisik dilengkapi dengan oleh bukti kepemilikan berupa giri atau lettersi dengan ketaatan membayar pajak bumi dan bangunan kepada negara. Nah, untuk yang 6 ini, Kapolres Karawang tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan PT SAMP dan menunjukkan batas-batas tanah. Nah, tetapi pada saat itu Kapolres Karawang ini melakukan tindak diskriminasi kepada masyarakat. Contohnya untuk menyemprotkan water cannon kepada masyarakat, dan itu menyebabkan amarah masyarakat semakin membludak. Oke, naik. Nah, dari dampak dari konflik tersebut terdapat dampak yang cukup mengerikan ya. Yang pertama ada hidup di bawah garis kemiskinan, rata-rata para petani seperti itu. Yang kedua tidak memiliki tanah atau tunakisma. Dan ketiga tidak memiliki rumah atau tunawisma. Yang keempat dapat membuat kredibilitas Pengadilan Negeri atau PN Kabupaten Karawang patut dipertanyakan. Nah, untuk resolusi konflik dengan pendekatan teori-teori yang ada, di sini terdapat poin-poin yang saya simpulkan. Yang pertama, ada konflik yang terjadi PT SAMP dengan Kabupaten Karawang, Kecamatan
Teluk Jambi Barat ini termasuk dalam konflik manifest, yaitu konflik yang memerlukan berbagai tindakan yang mengatasi penyebab, pemicu, dan pelaksanaan intervensi atas efek yang ditimbulkan. Yang kedua, ada pun pendekatan dengan teori konflik kebutuhan manusia. Penanganan dengan menggunakan dasar teori kebutuhan manusia dianggap tepat. Yang ketiga, sebagai intervensi penyelesaian konflik dalam kasus ini, penerapan prinsip win-win solution seyogyanya diterapkan guna menetralisir permasalahan yang tak kunjung menemukan titik terang atas keadilan bagi pihak petani. Yang keempat, di sini diperlukan mediasi yang benar-benar mediatorkan pihak yang netral, dalam kasus ini PN, hingga Kepolisian Resor Kawangan pun tidak menunjukkan kenetralannya. NGO diharapkan mampu menjadi pihak penengah atas konflik yang berlangsung. Kemudian pekerja sosial pun dapat membantu pihak petani dalam mengadvokasi hak-hak petani, terutama hak untuk hidup dengan kelayakan, dalam mencapai keberfungsian sosial para petani. Okay, next. Nah, kesimpulan dari studi kasus kali ini, yang pertama, ada konflik merupakan suatu peristiwa fenomena sosial yang dapat dikatakan tidak mampu terlepas dalam dinamika kehidupan manusia. Yang kedua, munculnya konflik agraria dalam kehidupan masyarakat Indonesia perlu menjadi sorotan penting dalam penanganan dan mengusahakan langkah preventif untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi. Yang ketiga, segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan manusia perlu mendapatkan perhatian yang lebih dalam menjaga merealisasikan stabilitas dinamika yang positif dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia menjadi aspek vital dalam keberlangsungan hidup. Hal ini sangat erat hubungannya dengan mental dan status sosial. Karena pada dasarnya aspek kebutuhan manusia berperan secara kompleks pada struktur sosial, stabilitas, dan hubungan antar elemen yang saling berkesinambungan. Oke, next. Nah, saran. Di sini terdapat saran. Yang pertama ada manajemen konflik dengan resolusi konflik atas prinsip win-win solution dapat menjadikan jalan penyelesaian konflik agraria yang terjadi pada Kabupaten Karawang. Yang kedua, pemaksimalan fungsi partisipasi masyarakat dengan struktur kepemerintahan seyogyanya mampu berkolaborasi dalam suatu pembangunan sekaligus menghasilkan sikap masyarakat padat. Yang ketiga, peran sosial, pekerja sosial sebagai agent of harmony dan tergabung dalam NGO pada ranah resolusi konflik harus lebih dioptimalkan. Oke, next. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.